Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asik-asikin aja, tentunya dengan saya yang ya teman-teman di rumah mungkin sudah sangat familiar dengan muka saya, Iqbal Maulana. Ya, tentunya di episode kali ini khusus sekali kan emang ini nggak tahu ya, saya bikinnya itu jam berapa ya teman-teman. Ini sini saya bikinnya jam jam 2 nih ya. Nih, jam 2 malam ya teman-teman. Jam 2 saya khusus buatin video atau upload video teman-teman yang di rumah, penonton setia asik-asikin aja, untuk ya mungkin menemani teman-teman apa ya, sahur lah, atau enggak yang mungkin enggak tidur. Nah, jam 2 nih teman-teman, makanya di Salatiga itu jam 2 dingin banget teman-teman. Apalagi ini berbeda di channel-channel sebelumnya atau di episode sebelumnya. Di sini itu bertempatan di ya suasana alam ya teman-teman. Ini channel sudah ada mulai peningkatan, yang awalnya di ruangan, kami di sini membawa tema menyatu dengan alam. Di sini saya berada di Taman Cerdas Kota Salatiga. Jadi teman-teman yang main-main ke Salatiga jangan lupa main-main atau berkunjung ke tempat ini, yaitu Taman Cerdas Kota Salatiga. Langsung saja nih, mungkin pemirsa yang di rumah sudah penasaran siapa bintang tamu kali ini yang diundang oleh kami ya, channel Asik-asikin aja, dimana kok undangnya jam 2 gitu. Karena emang ya nanti mungkin kita akan sahur on the road ya bersama bintang tamu. Kita akan mencoba kuliner-kuliner sahur di Salatiga. Karena emang ini sesuai requestan ya, kalau udah bintang tamu juga ingin mencoba hal baru. Kayaknya syuting jam 2 enak nih. Kak, berhubung juga bintang tamunya setuju, ayah ya udahlah kita tentuin tanggal dan juga tempatnya, yaitu di sini. Dan langsung saja, mungkin teman-teman di rumah sudah penasaran siapa bintang tamu yang syuting jam 2. Saya langsung panggilkan saja. Silakan Mas, masuk Mas. Waduh. Waalaikumsalam. Ini ya teman. Bintang tamu yang apa ya? Yang mau syuting jam 2 pagi, bayangin teman. Wah, ini sebenarnya gini Mas, ya. bukannya mau syuting malam-malam, tapi karena sibuk Oh, juga. karena Udah job jujur. desk ya. Iya, jobnya banyak. Jam terbang Iya, padat banget ya Mas. benar. Makanya Iya, ya benar. udah jam 2. Kita kan nanti sambil sahur gitu. Nah, Sahur benar. on the road gitu. Kita Jadi menghargai para host yang sudah bekerja keras, gitu. Teman-teman gitu. iya, gitulah. Effortnya tim media juga. Pokoknya semuanya kita gitu. Khusus untuk akhir Ramadan. Akhir Ramadan ini. Jadi mungkin yang awal Mas bisa perkenalan dulu. Oke. Nama, terus asal, jurusan dan lain-lain. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Alvin Fitroni Naratama, nama lengkap. Nama panggilan saya bisa dipanggil Al juga boleh, Alvin juga boleh. Asal saya Sukoharjo. Kalau nggak tahu Sukoharjo, yang pasti familiarnya di Solo aja. Solo. Di Solo. Sebenarnya masuknya Kabupaten Sukoharjo, Nah. tapi lebih dikenalnya Solonya, bukan Sukoharjonya. Oh ya, Sukoharjo. Kuliah di Untuk kuliah sekarang saya di UIN Salatiga di sini. prodi apa Mas? Untuk prodi Akidah dan Filsafat Islam. Bocah filsafat ternyata ya teman-teman. Iya. Pemirsa ini. Itulah. Di Mas Al ini ya. Mas Al ya Mas? Ya boleh, Mas biar, Al juga boleh. Biar agak keren gitu. Mas Oke, Al boleh. ini dari Sukoharjo. Itu Solo ya Mas? Iya, Solo. Wih, gila gak? Solo, jauh-jauh dari Solo untuk datang ke podcast ini. Keren gak podcast ini? Mengundang bintang tamu dari Solo jam 2 loh. Karena emang jam terbang Mas Alvin ini sangat padat sekali ya. Kesibukan Mas Alvin itu ya kalau siang tidak bisa digantikan. Jadinya bikinnya malam. Gitu ya Mas. Jam 2. Bener, Nanti sekalian sahur aja di sini Mas. Iya, bener, nanti tak ajak juga ke tempat lah kuliner juga, mungkin ya di Salatiga Oh, boleh lah. Kita akan nanti sahur bareng lagi. kuliner sahur di Salatiga. Oh, ini Mas, pertanyaan sih. Kan Masnya di Solo nih Mas. Iya. Kok bisa sih kuliahnya di UIN Salatiga? Padahal kan di Solo banyak tuh Mas. Nah, bener. Di apa ya, banyak kampus-kampus yang besar lah. Betul Gimana sekali. Mas?
Kalau pertama sih, alasan pertama saya karena sebenarnya kan keinginannya itu di negeri dulu, Hmm. yang pasti negeri kan, Hmm. yang capaian lebih tinggi lah, lebih Iya. besar. Nah, pertama udah daftar mas. Kan di Daftar. waktu itu kan waktu lulusan itu waktu corona juga kan. Iya, betul. Nah, untuk tesnya juga kan ada yang online, ada yang itu offline juga. Offline. Tapi offline kan ada apanya? SOP-nya, SOP Iya. protokol kesehatan itu Hmm. kan. Nah, semenjak itu kan belum ada persiapan mas sebelumnya. Belum ada Untuk masuk persiapan ya. belum ada Agak persiapan. culture shock juga ya, shock juga ya mas. Karena di rumah terus kan, Ya, di di rumah rumah terus, terus. nggak terkontaminasi dunia Hmm. luar kan, jadinya kaget juga lah. Kaget. Nah, Belum persiapan juga ya, mas. itu pertamanya ke negeri dulu. Negeri itu udah nyoba daftar ke UGM sama UNS kan yang dekat UNS. UGM kan Jogja kan. Iya. Nah, alhamdulillahnya mas, Hmm. nggak keterima mas, Oh, nggak nggak keterima. keterima. Alhamdulillahnya nggak keterima. Iya, Belum rezekinya ya, iya. mas. Belum rezekinya. Terus yang kedua kan biasanya kan negeri, habis negeri kan yang negeri tapi yang Islami kayak Hmm. setara UIN, IAIN gitu kan Iya. mas. Nah di Solo sebenarnya ada UIN Radin Mas Said yang sekarang Eh, tuh jadi UIN. Yang dulunya IAIN Kartosura apa ya? Kartosura kayaknya, ya IAIN dulunya, mas. Kartosura. Nah itu sebenarnya mau ke situ, Hmm. tapi kan gini mas, itu kan sebenarnya kan aku tuh lulusannya sejalur. Jalurnya gini, dari SMI SD itu kan MI ke MI itu MI negeri, Hmm. Madrasah Ibtidaiyah. Terus SMP-nya itu MTS, Iya. ada Sanawiyah. Iya. Jadi kan jalur Islami kan. Iya. Yang keduanya tuh MAN, Oh iya. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Jadi negeri. MI, MTS sama MAN. Hmm. Jalur kan. Nah, rencananya itu mau ke situ, ke mana sih UIN RMS itu. Hmm. Tapi karena posisi aku melihat gini ya, kan gini ibarat itu segitiga, Ah. segitiga kotak. Itu posisi MTS ku di ujung barat, Hmm. terus SMA aku itu di ujung timur. Hmm. Nah, di tengah-tengahnya itu di titik tengah itu di Hmm. UIN-nya. Oh. Jadi gini, alasan pertama saya Iya, iya. nggak pengen ketemu sama teman yang sama. Itu pertama. Itu pertama Dan ya. yang kedua, ingin mencari wawasan yang lebih luas juga, ke kayak relasi tambahan lah. Hmm. Tuh, makanya saya nggak kepengen ke UIN tuh Solo kata suka itu. Oh iya. Kalau Makanya berarti kalau dari kampus atau dari sekolahnya Mas ke rumah itu dekat ya, Mas? hampir setengah jam Mas. Ya Iya, nggak dekat lah. terlalu jauh-jauh, setengah jam. Jadi emang pengen hidup mandiri gitu ya, Iya Mas. benar, Pengen hidup mandiri. bagaimana sih cara memanage waktu juga. Betul. Kan nggak di rumah gitu apa ya? Maksudnya tidak terpaut di rumah gitu, Mas. Benar. Kan kalau kuliah di sana mau nggak mau kan harus balik gitu, Mas. Gitu ya, teman-teman. Tapi anehnya gini Mas, dulu itu aku nggak sempat nyari info di UIN juga di dekat Solo, nggak sempat, nggak tahu menau atau gimana ya, nggak tahu info. Aku dapatnya info di grup WA itu lewat jalur undangan. Oh berarti masnya masuk ke sini jalur Ya, undangan. tapi jalur undangan itu yang isi raport itu semester 1 sampai semester 3 Oh itu, iya iya semester iya 6 itu. iya. Jadi lewat formulir lah, lewat Hmm. formulir. Nah, itu cuma isi iseng-iseng gitu, Mas. Oh Cuma ngisi iseng-iseng. kegabutan sebenarnya. Kan Masa emang senggang, Soalnya pas posisi itu kan pas corona kan. iya Nah, mental kena juga. iya. Mental kena. Nah, aku udah mutusin dua pilihan, Mas. Hmm. Yang pertama pasrah. Ya udahlah Yang pertama gitu. pasrah. Kita pasrah aja Yang ya, Mas. kedua itu nungguin info itu dari Info. keputusan itu apa jalur undangan itu. Nah. Dan yang ketiganya itu mau rencana gap year dulu, Mas. 1 tahun. Oh berarti mau kerja atau apa gitu Mas 1 tahun. Baru nanti Alhamdulillah kerja dulu. baru Mau nanti kerja mau kuliah. dulu, habis kerja kuliah kan. Mau lanjut kuliah lagi. Lanjut kuliah. Tapi udah ada keinginan untuk kuliah ya, Mas? Ya udah ada. Walaupun ya rintangannya banyak gitu. Betul. Oh. Berarti Masnya masuk di UIN Salatiga ini lewat jalur undangan? Iya, Gitu? jalur undangan. Lewat itu raport itu. Raport itu. Dan alhamdulillah keterima ya, Mas. Iya. Karena udah jalur undangan. Iya, benar. Berarti ada orang dalam nih, Mas? Kurang tahu sih. Soalnya saya gimana ya? Itu kayak info
link grup itu loh. Link Oh grup ya. ada formulir ngisi, Ngisi. cuma itu. Lah habis itu Oh. pengumumannya juga di share grup. Oh iya iya iya. Jadi Iya. aku lihat paling nggak terima kan. Nah, Set scroll nomor tengah-tengah Alvin Fitroni Pratama. Alhamdulillah gitu. alhamdulillah. Untuk prodinya Heeh. langsung atau milih, Nah, Mas? untuk prodi ini sebenarnya antara terkecoh sama enggak sih. Nah, Soalnya gini, kan itu sebelum ngisi itu kan ada pilihan prodi-prodi di fakultas itu. iya. Ada IAT, AVI, apa ya? IAT, AVI sama SPI gitu. SPI. Ada 4 kayaknya, Mas. Satunya lupa aku. Nah, itu aku rutin. Dulunya tuh emang aku ya mungkin kan karena background Hmm. sekolah negeri yang Iya. Islami kan. Iya. Jadi basic akidahnya kan kuat. Nah, Ah. aku kan menarik di situ, Mas, di akidahnya. Wah, seru nih kayaknya Oh belajar iya. akidah ini. Dan Tapi ada pilihannya gitu. ada filsafatnya aku belum tahu sama sekali. Nah, Makanya itu. Dari situ aku belajar, Mas. Ini berarti lebih asik juga, lebih seru kan aku soalnya suka tantangan, Mas. iya. Suka Berarti tantangan. Wah, ini suka, hal-hal yang baru lebih menantang ini. Itu. suka hal-hal baru. Ya. Heeh. Berarti emang dari dulu itu ketika melihat prodi lebih dikira lebih fokus ke akidahnya ya, Mas? Fokus ke akidah, tapi Di samping itu tulisan filsafat Islamnya itu nggak terlalu saya ah, fokuskan. yang penting kan akidah. Kita akidahnya kuat dulu, baru filsafat Islamnya belakangan, gitu kan. Iya. Terus untuk kenyataannya gimana, Mas? Sekarang kan sudah lama ya kayaknya, Mas. Ya udah semester Gimana? 6 ini sih sebenarnya semester 6. Untuk kenyataannya ya emang seru sih, Mas. Seru. Walaupun agak menguras tenaga, pikiran juga. Iya. Terutama Iya. pikiran soalnya seorang filsafat itu Memang nggak bermain jauh-jauh ya. dengan Nggak jauh logika dan gitu, lain dengan semacamnya. pemikiran-pemikiran para filsuf juga gitu kan, Mas. Gitu. Jadi emang mungkin ya kalau teman-teman itu lihat dari video-video sebelumnya sama ya. Karena emang bintang tamu sebelumnya juga gitu, Mas. Jadi dulu itu bintang tamu sebelumnya pernah cerita karena kenapa kok Gambil Akidah ya dikiranya itu akidah, Mas, yang dianu, Mas. Ternyata emang ada filsafatnya gitu. Iya. Teman-teman terkecoh di situ. Tapi kalau semenjak ini sih saya nggak merasa terkecoh sih, Mas. Saya lebih rasa mantep sama pilihan saya itu. Soalnya akidah filsafat itu tak pilih nomor 1. Habis itu ke tafsir IAT itu baru sejarah yang bikin ngantuan katanya teman-teman kan itu. Iya. Saya lihat juga, Mas, channel-channel sebelumnya juga. Ya. Jadi emang apa ya kan emang udah mantep gitu, gak ada istilah salah jurusan berarti ya, Mas, Iya, bahasanya itu. Karena emang udah awalnya udah mau akidah filsafat Islam. Iya. Jadi sebelumnya sempat daftar di mana kata di, Mas? Kalau di negeri itu maksudnya negeri yang di bawahnya Kemendikbud itu UGM sama UNS. UGM. UGM sama UNS. Terus yang kalau Kemenak itu saya daftar di Salatiga sama di UIN Malang. Di UIN Malang ngambilnya juga filsafat. Ngambilnya itu enggak, malah itu, Mas, hukum ekonomi syariah, yang ekonomi lah. Oh iya. Ekonomi yang syariah. Kalau pas dulu di UGM, ternyata masnya juga pernah nyoba di UGM ya, teman. Nah ini, Mas, itu pengalaman ekspektasi tertinggi, Mas. Yang ya nggak apa-apa lah, namanya juga nyoba kan. Ya bener, Mas. Itu dulu ngambil jurusan biologi, Mas. Jadi semenjak SMA itu saya tertarik dengan biologi, kayak semester penelitian gitu, Mas. Kayak sains itu sebenarnya menarik dari saya, pengetahuan tentang eksperimen gitu. Nah, eksperimen gitu sebenarnya tertarik. Makanya saya kenapa pas dulu itu nyoba ngambil ke biologi. Dan ternyata hasilnya alhamdulillah itu tidak. Nah, mungkin kurang kerja keras juga sih. Berarti sempat daftar di di UGM di UNS juga. Karena emang apa ya, alasan Mas itu nggak ngambil di UMS itu karena emang sudah relasi segitiga, Mas. Segitiga ya, Kalau saya kira segitiga bermuda ya, teman-teman. Jadi teman MTS saya itu kebanyakan di UIN itu Solo, dan teman SMA saya itu juga sama ke situ semua. Jadi kan kalau ke situ kan mikirnya nanti sama ketemu lagi sama dia. Dia mau cari sebenarnya nggak teman-teman apa-apa baru sih, Mas. Kan juga bisa mempererat juga kan, lebih akrab.
tapi saya nggak mau itu mas. Iya, tapi kan banyak mungkin ada orang yang ingin yang memilih hal seperti itu, ada orang yang memilih hal lain. Seperti Ya, masnya tadi betul. memilih untuk ya berkenalan dengan dunia luar, teman-teman baru gitu Betul. loh, agar relasi nambah gitu ya mas. Jadi nggak segitiga bermuda. Kirain saya itu Sukoharjo itu agak lama mas, karena emang saya itu punya teman Sukoharjo, katanya itu kalau mau ke Solo ya ke kotanya itu mas. Nah, Ini sekitar 1 jam gitu mas, 1 jam lebih mas. ya bener. Kalau di kotanya itu dari Solo kan soalnya gini mas. Kalau lewat sini itu Boyolali, habis itu ketemu Solo dulu. Solo dulu. Solo dulu baru ketemu Sukoharjo. Oh iya. Makanya sebenarnya mau jelasin Kabupaten Sukoharjo itu kayak kurang familiar mas. Makanya lebih tahunya ke Solo. Yang Solo aman guys. Solo aman. Solo aman. Solo aman. Jadi teman-teman nih, Sukoharjo itu ada loh. Jadi jangan teman-teman nanti kenalnya cuma Solo doang, kenalnya harus Sukoharjo juga. bener. Gitu. Berarti Sukoharjo itu sampingnya Solo. Nah, lebih ke perbatasan. Kalau tempat tinggalku itu. Jadi Solo Utara. Solo Selatan mas. Solo Selatan. Jadi perbatasan Solo Selatan sama Sukoharjo mana itu? Ke utara. Sukoharjo Utara. Oh Jadi iya. perbatasan. Ada jembatan itu namanya jembatan Bacem. Udah beda kabupaten itu. Kabupaten. Oh iya gitu ya. Di Sukoharjo. Kesininya berapa jam mas? Dari Sukoharjo. Kalau dari rumah itu standarnya 1,5 jam dari rumah. Win. Kalau dari Solonya itu 1 jam. 1 jam. Berarti di sini ngelaju dari rumah atau ngekos atau gimana? Nah, atau itu, untuk mas, itu sebenarnya perjalanan yang agak sulit untuk dijelaskan mas. Gimana mas? Sebenarnya panjang itu mas ceritanya. Simple aja ya pak. Wah gimana ya? Soalnya ini mas, setiap semester itu pasti ada problem sebenarnya. Problem. Nah, gimana mas mau jelasinnya juga tapi panjang bener sebenarnya masalahnya. Makanya agak rumit untuk sampai untuk sekarang ya. Nah, sekarang ini masnya ngelaju atau ngekos untuk atau sekarang alhamdulillahnya udah ngekos. Soalnya sebelumnya itu dari semester 1 itu udah sempet ngekos tapi nggak dilanjut lagi karena ada suatu hal kan, ada kepentingan yang kemungkinan nggak bisa diteruskan. Makanya dari semester 1 akhir kayaknya 1 akhir itu udah fokus ke ngelaju mas. Sampai semester ini baru alhamdulillah baru udah tetap ngelaju. Berarti emang sana ya itu ngelaju terus ya mas. Iya. Waduh banyak. Makanya itu mas, itu sebuah pengalaman yang berharga sih mas. Itu ngelaju dari rumah mas ke sini mas. 1,5 jam. 1 jam setiap hari. Iya. Pulang pergi. Ya betul sekali. Kuat banget ya mas ya. Oh sekarang udah ngekos. Udah ngekos. Oh iya. Tapi ini ya mas sebenarnya itu kalau 1,5 jam itu kan kalau menurutku itu tergantung mindset mas. Cepat atau enggaknya itu pemikiran kita sendiri. Jadi kalaupun itu menganggap jauh itu akan bakal membuat kita lelah mas. Makanya aku buat mindset tuh wah itu dekat. Apalagi yang udah bolak-balik ya mas. Udah kan hafal udah gini. Jadi buat enjoy aja lah. Enjoy. Karena emang kalau biasanya itu kalau orang awam itu ketika deket sih sebenarnya, tapi kalau baru pertama itu kelihatan jauh banget gitu mas. Bener. Apalagi kalau masnya kan udah bolak-balik jadi dekat gitu. Di sini berarti ngekos mas? Iya ngekos. Kuliah ngekos atau sambil nyambil kerja kan? Nah itu mas yang bikin berat itu yang itu mas yang nggak mau tak jelasin sebenarnya. Nah itu dari awal semester itu karena ada suatu masalah juga kan, ya mungkin masalah kecil keluarga. Itu saya memutuskan juga harus antara mau lanjut kuliah atau mau fokus kerja mas. Nah, padahal dari awal sudah saya tekadkan itu mau kuliah. Nah itu mas pas itu waktu ada masalah itu disuguhkan antara dua pilihan, mau lanjut kuliah apa fokus kerja. Akhirnya saya nyoba mas. Ini eksperimen juga yang termasuk tantangan saya ini mas. Mencoba-coba orangnya coba. Akhirnya saya menggabungkan keduanya mas. Untuk tetap lanjut kuliah sama kerja juga.
Kalau Nah, emang itu. bisa keduanya ngapain harus milih kan gitu ya, Mas? Betul Mas, tak coba gitu kan berjalan awal waktu itu aman-aman aja. Hmm. Seiring waktu kok agak ini agak kasarannya agak gimana ya? Makan waktu banyak Makan lah, waktu banyak. makan itu Tenaga juga terkuras ya, terus Mas. ekonomi juga Ekonomi. Mas. Padahal sebetulnya fokusnya tujuannya kerja itu buat mendongkrak ekonomi Mas. Ekonomi untuk perkuliahan ya intinya, Ya Mas. betul betul. Pelahan intinya itu. Ya. Nah, itu Berarti sampai sekarang sampai tetap kerja, Mas. masih kerja. Di Salatiga. Ya, alhamdulillah sudah di Oh, Salatiga. alhamdulillah sudah. Sebelumnya Berarti masih di Solo, Mas. wah, berarti Masih di memang Solo. masa itu panjang banget ya, Mas. Makanya itu Apa perjalanan perjalanan. Kalau untuk menuntut ilmu ya, teman-teman yang di rumah. ya sih, teman. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang udah terbayar, udah enak ya, maksudnya ketimbang sebelumnya gitu, Mas. Yang kerjanya Ya, di Solo, lebih kuliahnya agak di ada UIN. ruang dikit lah, Ada Mas. ruang. Berarti sekarang tetap kerja. Untuk kerja. Oh, gimana sih, Mas? Kan saya kan ya nggak kerja nih, Mas. Maksudnya fokus kuliah gitu loh. Ya, Untuk membagi waktu gitu, Mas, antara kerja sama kuliah ribet gak sih, Mas? sebenarnya gini ya. Kalau jujur-jujuran ribet, Mas. Kalau orangnya nggak mau mikiran kayak wah, ya udahlah, gimana melas ya gitu, melas. Itu bakal ambiar, Mas. Kuliahnya ambiar, Kerjanya kerja juga. juga ambiar. Makanya itu kalau orang kuliah sama kerja itu harus pinter-pinteran cari waktu Mas. Emang harus memanage banget waktu. Manajemen waktu. Apalagi kalau di sisi lain kuliahnya itu kan pagi kan, dominan pagi, habis itu kerjanya malam, itu lebih menguras Mas. Wah, mengurasnya di mana? Mengurangi tidurnya Mas. iya, Jam gitu tidur ya, itu. Jadi kalau yang ingin coba-coba mengurangi kesehatan itu jangan coba. Itu bahaya sebenarnya. ingin mencoba-coba untuk apa ya, mengurangi gizi. Iya, itu bahaya sebenarnya. Jadi untuk saran nih untuk teman-teman mungkin kerjanya yang ya part time lah ya, Mas. Part-time Yang gitu. santai-santai dulu lah. Jangan langsung yang wah, kerja malam besoknya kuliah. Wah, itu sangat kasihani gizi Ya, itu kalian. kalau nggak terbiasa bakalan udah Hancur, tumbang hancur. sih Mas. Tumbang Itu. kalau bukan titisan Ultraman udah tumbang. Nah, ya. itu bener. Ini Mas Alpi ini kalau bukan titisan Ultraman udah tumbang dari dulu. Bayangin dari Solo, teman-teman, dari Solo itu ngelaju setiap hari ke UIN Salatiga 1,5 jam lah. Ditambah pulangnya habis kuliah kerja Mas. Ditambah pulang habis kuliah kerja. Itu pulang kalau dulu biasanya pulang agak sore, Mas, jam 2 agak sore, jam 2. Habis itu nyampe ke kerjaanku itu sekitar jam 4-an. Jam 4 itu udah mulai kerja sampai kerjanya tuh mulainya jam maghrib Mas, 6, jam 6 sampai jam 2. Jadi masih ada kelonggaran dikit lah waktu buat tidur lah, nyolong tidur kan lumayan gitu. Tapi kan jam 2 Mas. Iya, itu sama aja sebetulnya. Tutup lubang tuh, gali lubang nih sama aja tuh. Iya. Emang ya gitulah ya, namanya Tapi juga. ya namanya berjuang sih. Ya, berperjuangan. Karena hal-hal seperti itu yang kemungkinan yang kemudian nanti itu menjadi apa ya, memorable banget ya Mas. Betul. Ingat ketika dulu perjuangan kuliah gini gitu. Mungkin ini yang terakhir Mas, mungkin ada apa ya, motivasi atau semangat lah kepada teman-teman yang mengalami hal seperti itu, di mana harus kerja waktu kuliah gitu Mas. Ada tips and triknya gitu Mas. Oke, tips and tricks ya. Atau quotes atau apalah kepada teman-teman podcast asikin aja ini Mas. Oke. Pertama gini teman-teman, kalau kalian dihadapi oleh dua masalah tersebut antara kerja dan kuliah, yang pertama pilihlah kerjaan kalian itu yang ringan-ringan dulu. Yang kedua, kalaupun ekonomi keluarga kalian itu masih dibilang mampu, manfaatkanlah kuliah kalian dengan baik. Karena apa? Soalnya saya juga iri juga Mas sebetulnya sama orang tua yang mampu juga, yang mampu membiayai anaknya kuliah, tapi anaknya malah tidak menghargai perjuangan orang tua. Itu sebenarnya. Nah, yang ketiga, kalau kalian ingin mencoba hal ekstrim seperti saya, yang tadi kayak kerja nggak part time, full time gitu, saya sarankan itu untuk orang-orang yang tidak gampang stres ya, gampang mudah pikiran. Soalnya itu posisi menguras tenaga teman-teman, jadi kita mengurangi energi juga, pikiran juga. Jadi kalau di triliun satu itu bakal
gila kalian nanti. Bener-bener gila itu. Bahaya Bisa teman-teman. gila nanti. Jadi hargailah waktu kalian selagi itu bermanfaat buat kalian. Oh iya, jadi hargailah waktu kalian selagi itu bermanfaat untuk kalian. Jangan menyia-nyiakan waktu, Ya, teman-teman. betul. Apalagi yang teman-teman yang kuliah sambil kerja, ya semangat untuk ya yang penting memanage waktunya lah gitu. Jangan Ya, lupa istirahat betul. juga ya, Mas. Betul Jangan sekali. wah jangan pol-polan kerja terus, jangan. Kita harus juga sayangi diri kita. Betul sekali. Tuh, teman-teman di rumah. Dan yang kedua, yang saran yang kedua tadi sangat anu ya, maksudnya sangat jika kalian itu apa diberi ada diberi rezeki, Kemudahan ya, diberi kemudahan. rezeki oleh Tuhan sehingga orang tua kalian itu mampu membiayai kalian, yang memanfaatkan dengan Baik. baik, belajar dengan Baik. rajin, jangan yang aneh-aneh lah Ya, intinya. betul. Karena apa? Karena nantinya ketika kalian udah belajar, udah sukses kan kalian bisa membayar gitu ya. Betul. Untuk ya untuk menghargai atau membalas budi lah setidaknya sedikit yang diberikan oleh orang tua gitu. Dan Ya, ingat, ya. jangan coba-coba untuk kerja yang full time kalau bukan titisan Ultraman. Ultraman, betul. Tumbang nanti kalian teman-teman. Betul. Tumbang, hati-hati ya teman-teman. Ya, benar Mas. Karena aku kayak gini sudah terbiasa juga Mas, Udah dari terbiasa. Awalnya emang anu ya Mas, maksudnya awalnya emang sulit ya Mas. Karena emang nggak agak terbiasa. berat, nggak terbiasa. Kalau ngantuk, kalau nggak sering begadang kan gitu, pas jam malam-malam tuh pasti pengennya tidur kan Mas. Tapi ini kan dipaksa untuk Iya, melek, memang keadaan yang memaksa ya. Betul. Siap. Ya, saya doakan semoga Masnya sehat selalu dan Amin. digampangkan Masnya kerjanya. juga ya, amin. Dan juga ya pokoknya semua apa yang direncanakan berjalan lancar lah, tidak ada hambatan. Amin, amin. Siap. Mungkin hanya itu. Terima kasih kepada Masnya udah hadir di podcast ini dan Ya. juga sharing-sharing pengalamannya sangat bermanfaat sekali ya, siap, untuk siap. teman-teman di rumah. Untuk yang terakhir kalinya nih bisa ajak teman-teman untuk subscribe, comment, like, and share podcast asik-asikin aja. Oke teman-teman yang melihat podcast edisi limited edition kali ini ya, yang di tag pada dini hari teman-teman, bisa subscribe, like, and share ya teman-teman. Jangan lupa tombol loncengnya Ya, agar teman-teman itu nanti apa ya, update terus ketika kami itu mengupload video, karena akan ada kejutan-kejutan setiap videonya. Contoh seperti ini jam 2 kita tayangnya. Betul. Itu Karena apa? Ya karena emang jam terbang dari ya. bintang tamu kita ini jam terbangnya padat banget teman-teman, bahaya ini. Ya udahlah kita sempetin jam 2. Untuk apa? Untuk mengedukasi kalian teman-teman di rumah. Gitu. Yang penting jangan ditiru sih. Ini kalau nggak terbiasa bakal itu ambiar bener. Kalau mau meniru yang gampang-gampang atau yang awal-awal lah. Jangan langsung di semuain semua gitu loh, jangan langsung yang full gitu, yang gampang-gampang aja gitu ya Mas. Ya terima kasih untuk Mas Alvin. Lain kali bisa sharing-sharing lagi ya di podcast ini. Dan ya semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan selanjutnya. Habis ini kita langsung sahur ya Mas. Oke. Nanti kita ke mana ya enaknya? Iya, pokoknya kita langsung sahur aja habis ini. Karena emang udah jam berapa ya? Jam berapa Mas? Udah jam 2:30 kayaknya. Ini udah banyak sekali. Ya, mungkin hanya itu ya Mas Alvin. Sebelumnya mohon maaf ya kalau sudah mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa lah, malah saya sama tim editor juga ya, mohon maaf ini yang sudah mengganggu waktunya dan meluangkan waktunya banget. Terima kasih juga tim media dan lain macamnya lah, dan juga Mas Alvin. Habis ini langsung kita sarapan dulu atau kita sahur dulu. Ya mungkin hanya itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.